Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan Nida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengetahui apakah orang tersebut cocok untuk kita. Tanda kutip, cocok menjadi pasangan kita atau pasangan Anda. Yuk dengarkan video ini. Ada dua cara untuk dapat mengetahui seseorang cocok menjadi pasangan Anda. Cara yang pertama, kenali diri Anda. Cara yang kedua, komunikasi. Baik, kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu kenali diri Anda ataupun kenali diri sendiri. Tentunya setiap orang pasti harus mengenali dirinya sendiri. Namun, kualitas seseorang dalam mengenali dirinya sendiri itu tidak memiliki kesamaan. Ada orang yang mengenali dirinya sendiri hanya 20%, ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang sampai 80%, dan seterusnya. Sebagai manusia, kita patut mengenali diri kita, patut mengenali diri kita lebih baik dari hari sebelumnya. Kita harus tetap berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai motivator yang baik untuk diri kita sendiri. Cara mudah untuk dapat mengenali diri Anda sendiri ataupun meningkatkan diri, meningkatkan kualitas agar lebih baik dalam mengenali diri sendiri. Mungkin saja yang sebelumnya hanya dapat mengenali diri sendiri 40%, dapat meningkat menjadi 50%. Yuk simak bagaimana caranya. Tentunya setiap cara pastinya harus menyesuaikan dengan kepribadian ataupun karakter setiap masing-masing individu. Namun di sini saya akan bagikan secara umum untuk meningkatkan diri dalam mengenali diri sendiri dapat dilakukan dua hal. Satu, Anda harus sering introspeksi diri, keinginan Anda. Kedua, Anda harus
introspeksi diri dengan kebutuhan Anda. Dari kedua hal yang telah disebutkan, jika dikaitkan dengan judul untuk dapat mengetahui kecocokan dengan seseorang lawan jenis, tentunya hal ini dikaitkan dengan objek. Anda sebagai subjek dan orang tersebut menjadi objek. Kita bahas hal yang pertama. Anda harus koreksi ataupun evaluasi atau renungkan apa sih yang Anda inginkan. Misal, saya ingin pasangan saya memiliki profesi sebagai pembawa acara berita ataupun memiliki profesi pengusaha, memiliki profesi dokter, memiliki profesi polisi, dan apapun itu. Anda tentukan dari sekarang yang Anda inginkan itu seperti apa. Terkait yang sebelumnya dibahas terkait profesi, Anda ingin saat Anda memiliki profesi ini, lalu saya ingin pasangan saya itu tidak perokok. Saya ingin pasangan saya memaklumi saya yang tidak pandai memasak. Saya ingin pasangan saya memaklumi saya yang tidak pandai bekerja pekerjaan rumah tangga ataupun lainnya. Atau apabila subjeknya itu seorang laki-laki, saya ingin memiliki pasangan yang bisa masak. Saya ingin memiliki pasangan yang mempunyai karir di luar rumah. Saya ingin pasangan saya berhijab ataupun yang lainnya. Jadi tentukan dari sekarang sebelum Anda menikah, Anda harus menentukan orangnya seperti apa, profesinya seperti apa, kemampuannya seperti apa, orang yang Anda inginkan seperti apa. Jadi tentukan, Anda bisa tulis, Anda bisa catat di gawai Anda atau gawai HP ya, sama dengan HP. Anda dapat menulis di buku harian ataupun kertas lembar yang Anda tempel di pintu. Silakan tulis. Dengan itu Anda dapat fokus. Baiklah, maka dari itu Anda dapat mengatakan kepada diri Anda, baiklah, saya memiliki kriteria seseorang yang akan menjadi pasangan saya, yang akan menjadi suami atau istri saya, yang seperti ini, A, B, C sampai Z, kalau perlu sebanyak mungkin. Anda sudah tahu yang Anda inginkan seperti apa, orang tersebut seperti apa.
Anda sering baca, sering merenungkan, sering koreksi, sering evaluasi, sering memahami diri Anda. Namun saya tekankan di sini, sampaikan kepada diri Anda, apapun keinginan saya terhadap calon pasangan saya, itu tidak harus semua dipenuhi. Karena belum tentu apa yang saya inginkan itu yang terbaik untuk saya. Saya akan memaklumi siapapun pasangan saya yang ditakdirkan oleh Tuhan, dan saya akan menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Saya berharap pasangan saya dapat memahami diri saya, memahami keinginan saya, dan dapat saling mengerti satu sama lain terhadap keinginan masing-masing. Baik, kita lanjut. Hal yang kedua yaitu menentukan apa kebutuhan Anda, apa yang Anda butuhkan dengan pasangan Anda. Anda perlu apa? Anda harus apa? Pasangan Anda harus seperti apa? Harus. Ini bukan berbicara lagi dengan keinginan, tapi kebutuhan Anda. Jadi Anda harus mengaitkan dengan keseharian Anda atau kepribadian Anda. Misal, Anda itu memiliki kesulitan untuk bangun tidur, maka Anda membutuhkan pasangan yang selalu tepat waktu untuk bangun tidur. Misal, Anda membutuhkan pasangan yang dapat memasak karena Anda tidak pandai memasak. Misal lagi, Anda membutuhkan pasangan yang dapat setia karena Anda pernah mengalami trauma ataupun mengalami kejadian yang masa lalu yang masih belum bisa Anda maafkan. Hal ini, kenapa hal itu menjadi kebutuhan? Mungkin secara itu pun kelakuan, tapi ini ada dalam diri Anda. Jadi, apabila psikologis Anda terganggu dan Anda mendapatkan pasangan yang tidak setia, maka otomatis hubungan Anda akan bermasalah. Kadar itu, dari sekarang yuk, coba kalian renungkan apa yang Anda butuhkan. Anda harus kaitkan dengan kepribadian Anda, perilaku Anda, kemampuan Anda, kebiasaan Anda, dan psikologis Anda. Baiklah, cara yang pertama yaitu mengenali diri Anda. Anda harus tahu keinginan Anda. Anda harus tahu Anda ingin pasangan Anda seperti apa. Anda harus tahu kebutuhan Anda. Anda tahu kebutuhan Anda itu seperti apa, maka
Anda membutuhkan orang seperti apa, Anda seperti ini, maka saya membutuhkan orang seperti ini. Dua hal ini, keinginan, kebutuhan, dapat membuat Anda dapat mengenali diri Anda. Cara yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah hal yang terpenting dalam hubungan. Kunci sukses dalam hubungan ataupun suatu rumah tangga yaitu komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi di antara dua belah pihak harus. Meskipun saya mencintai Anda, saya menyayangi Anda, saya menyayangi pasangan saya mengetahui A sampai Z, tapi bisa saja hari itu tidak sama seperti apa yang Anda biasa kenali dengan pasangan Anda. Mungkin saja ada bagian-bagian atau kondisi-kondisi tertentu yang sangat memerlukan komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya hal yang biasa-biasa saja, namun hal-hal yang tak terduga pun harus kita komunikasikan. Komunikasi itu kan bukan hanya sekedar berbincang, namun dari perbincangan itu akan memberi dampak kepada diri kita, kepada hubungan kita. Tentunya kita harus memahami suatu hubungan itu harus ada kata saling. Anda diberi oleh pasangan Anda, misalkan kejutan, hadiah, ataupun kebaikan dari pasangan Anda. Maka dari itu usahakan Anda pun dapat memberikan kebaikan serupa ataupun lebih baik, yang lebih baik lagi. Kalau tidak melakukan kebaikan yang serupa, Anda dapat melakukan kebaikan yang lainnya dan yang memiliki nilai yang sama dengan kebaikan yang pasangan Anda lakukan. Jadi jika suami Anda sudah bekerja keras mencari uang, maka kita sebagai istri berusaha untuk melayani pasangan kita dengan baik. Ataupun seorang perempuan dengan susah payah membersihkan rumah, memasak, mengurus anak, maka seorang suami harus memahami kebutuhan perempuan, harus saling membagi waktu, mengurus anak, ataupun kita sesekali dapat saling mengisi, bergantian memasak ataupun bersama-sama memasak. Kalau konteksnya Anda itu belum menikah atau masih dalam tahap pendekatan, saya menyarankan Anda tidak terlalu over protective, tidak over mengharuskan ini itu. Misal karena perempuan, kamu harus menghubungi saya setiap saat, setiap kamu sejam sekali.
ataupun menghubungi sesering kan. Tidak harus. Komunikasi itu bukan membicarakan kuantitas, namun kualitas. Komunikasi membicarakan membahas tentang dampak, bukan hanya pembicaraan yang tanda kutip ya. Maka dari itu kita harus dapat saling memahami satu sama lain dengan adanya komunikasi. Komunikasi tidak hanya harus secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan lewat gawai, lewat handphone ya. Bisa juga komunikasi antara tanya kepada teman sekantor atau teman seprofesi. Misal ini ya, kalau kalau kamu dalam posisi sedang berkunjung di kantor pasangan Anda, tolong ya, atau gini, seperti ini aja yang lebih simpel. Selama ini kamu melihat, misal suami saya bagaimana bekerja di kantor, apakah terlihat sangat stres ataupun depresi selama mengerjakannya? Kita harus mendengarkan teman rekan kerja suami kita. Dengan itu Anda dapat mengetahui, oh suami saya kalau di pekerjaan seperti ini ya. Maka dari itu kita dapat memberikan perhatian yang seperti ini. Komunikasi juga tidak harus lewat orang. Anda dapat komunikasikan kepada Tuhan tentunya. Anda dapat bercerita kepada Tuhan apapun itu. Cukup sekian cara untuk mengetahui seseorang cocok untuk menjadi pasangan Anda atau menjadi pasangan Anda. Kita bahas lebih detail lagi lain waktu, atau bahas yang lebih rinci lagi, lebih banyak lagi lain waktu. Semoga audio ini dapat bermanfaat untuk kalian.